Terbang tinggi burung elang, menembus awan di langit biru. Sobat Airman, semangat gemilang. Yuk dengarkan podcast dengan ilmu baru. Halo Sobat Airman, selamat datang di Airport, podcastnya kepunyaan Poltek Bank Palembang. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol nih santai nih, namun penuh insight tentang seputar karakter Gen Z yang siap berkarir di dunia penerbangan. Menarik bukan Kak? Ya, menarik banget, Bill. Kenapa sih harus Gen Z nih, Bill, di episode kali ini? Karena Gen Z kombinasi teknologi beradaptasi tinggi, kreatif, serta kesadaran sosial yang selaras dengan tuntutan industri penerbangan masa kini. Wah, tentunya dengan topik yang sangat seru, bersama narasumber yang inspiratif, kami menyambut Kapten Yufridon Gandos Situmeang, staf ahli bidang logistik Kementerian Perhubungan, yang akan berbagi pengalaman serta tips yang berharga langsung dari dunia profesional. Selamat datang, Cap. Halo, apa kabar Datang, semua? Cap. Luar biasa ya. Siap. Makasih nih. Wah, senang Kan sekali. gimana, apa kabar? Oh, baik, ya. Cap. Tentunya kita semangat banget. Harus dong. Apa tadi? Airman. Airman. The Kalau best training Poltek here. Bank Palembang punya pacak galon. Pacak Pacak Galuh. Galuh, Cap. Ya. Sobat Airman, the best training here. Iya, Yes, betul. Ya, kami senang banget bisa ngobrol langsung dengan Ya. Cap hari ini. Oh ya, betul, Cap, kita panggilan Cap Bapak atau Up to you, abang boleh, Oh iya. kakak Siap, boleh. siap. Ya. Nanti kalau kita Karena kan- ada kami ada kekeliruan dikit, oh tiba-tiba Pak, tiba-tiba Cap. Ya itu namanya manusia. Iya. Betul, Ya, betul. harus perlu apa ya, penyesuaian lah. Iya. Tapi nama apa panggilan? Yang penting kita bicara dengan Iya. nyaman aja. Yes, betul. Seperti yang kita ketahui, Cap Gandos ini punya peran strategis di Kementerian Perhubungan sebagai staf ahli bidang logistik. Ya. Jadi pastinya banyak wawasan yang akan kita bisa curi nih hari ini. Melihat rekam jejak karir Cap Gandos ini di berbagai lini seperti maskapai maupun di pemerintahan, pastinya Cap sudah pernah bekerja langsung dengan Gen Z ya, Cap? Oh ya, sekarang aja saya punya rekan-rekan kerja ya Gen Z semua. Wah, dominan Gen Z ya Cap Gen Z. sekarang. Itu. Oke, karena kita hari ini akan bahas Gen Z nih, Cap. Jadi gimana nih, Bill? Nah, Cap, banyak yang bilang nih Gen Z itu kreatif dan cepat adaptasi. Menurut Cap, senjata utama apa sih yang mereka ingin terjun ke dunia penerbangan? Ya, oke. Senjata utama. Iya, senjata utama Gen Z mereka. tadi apa? Gerak cepat, Kreatif dan adaptasi. adaptasi. Gini loh, kita bicara gen itu kan kita juga yang membuat. Ya, kan? Ada baby boomer, milenial, Gen Z. Itu kan cuma klaster aja. Disebut dengan teknologi, ya karena memang kita saat ini memang perkembangan teknologi cukup tinggi, cepat ya. Kenapa? Betul. Efektif, efisiensi. Kalau dibilang Gen Z cepat, inovasi, adaptif, ya dong. Kenapa? Kita tahu bahwa mereka dalam kehidupan sehari-hari penuh dengan teknologi, informasi yang membutuhkan cepat tanggap. Nah, saya lihat dengan kita banyak berbicara tapi tidak memberikan visualisasi itu nggak mudah. Cuma Gen Z itu menghadap kemampuan yang normal seperti manusia karena lebih mudah kita melihat daripada kita berbicara, ya kan? Jadi saya sependapat Gen Z itu bisa adaptif cepat. Iya. Manusia ada kekurangan yang biasa, makanya mengisi. Saya teman kerja saya banyak Gen Z. Saya berteman dengan mereka. Kenapa? Manusia itu punya namanya blind spot, titik buta. Iya. Siapa yang bisa melihat kekurangan saya? Iya. Sekarang zamannya kalian, masa saya zaman saya lagi? Zaman kalian saya lihat, yuk kita sama-sama maju, ya kan? Iya, Terima kasih. benar, betul. Kalau ngomong masalah tadi kan Gen Z katanya adaptif nih, Cap. Selain adaptif kan juga Gen Z ini cenderung fleksibel dan suka hal-hal baru nih, Cap, saat ini. Nah, bagaimana tuh, Cap, cara mereka tetap fit in dalam pekerjaan yang sekarang yang di dunia penerbangan kan seperti disiplin, aturannya ketat, kayak gitu kan, Cap. Jadi gimana cara mereka fit in dan nggak kehilangan jati diri mereka, kekasannya yang fleksibel, suka hal-hal baru gitu. Oke. Disiplin itu kan sebagai suatu sebutan. Disiplin ya. Tapi apa? Kenapa disiplin?
karena ada yang nilai. Ya kan? Nah, kita kan bekerja beda sama kita membuat kegiatan misalnya berkumpul. Bekerja ada nilai. Siapa nilai kita? Orang lain. Nah, sehingga disiplin itu satu hal yang memang apapun. Kalau nanti ketinggalan loh, ya bangun pagi ya, terus jadi fleksibel. Ya itu memang harus ada, ya kan? Contoh misalnya dalam penerbangan, mungkin stewardessnya orang Gen Z, mereka harus ikut disiplin. Karena apa? Targetnya adalah safety. Ya, betul. Tapi kalau mbak boleh nggak saya ke belakang? Nggak boleh, nggak mungkin. Tapi dia tanya komunikasi, Kapten ada waktu nggak? Oh iya, Kapten bilang you have time. Jadi bu boleh. Fleksibel tuh harus dilakukan. Siap. Kalau kita dengan terkekang dengan aturan, ketat dengan apa yang kita nggak, itu bukan jati diri kita. Fleksibel itu memberikan orang keluasaan, dan yang penting adalah koreksi. Kita mau dikoreksi kan kita fleksibel, paham Mbak ya? Jadi fleksibel bagi saya hanya biasa, karena zamannya sudah berbeda. Jadi beda zaman, beda penerapan. Karena kan biasa ya, zaman batu beda. Ya, kalau Mbak begini. Zaman sekarang cuma dengan klik nyala. Ya. Iya, betul. Iya kan Zaman gitu aja. digital ya, Cap? Iya. Kalau menurut Cap kan sekarang udah zaman digital nih. Kalau seberapa penting sih skill teknologi buat anak-anak Gen Z seperti kita ini? Oke, ini kesempatan saya ya. Karena saya tidak mengukur suatu itu dengan hal-hal yang tadi sistem equipment dan sebagainya. Jadi digitalisasi memang memudahkan kita. Tapi digitalisasi juga punya keterbatasan. Karena yang menciptakannya juga kita. Ya kan? Digitalisasi itu sekarang adalah masanya. Nah, seperti Mbak siapa? Nabila, Cap. Nabila. Kan agak berbeda nih dengan Mbak Heni, ya kan? Betul sekali. Nah, di kala sekarang Mbak Nabila sudah mendapatkan teknologi yang lumayan lebih cepat. Yes. Ada AI. Iya. Sebelum Mbak Heni nggak ada AI, ya kan? Nah, kita berbicara dari artificial intelligence itu adalah salah satu bentuk peningkatan digitalisasi. Tapi kita harus bijak. Kita gunakan apa itu? Jadi kembali lagi manfaat kegunaan. Oh, ini udah belajar Mbak Nabila. Tanya sama dosennya, Pak, apa itu terjemahan konektivitas? Bentar ya, AI. Enggak, karena AI itu adalah kumpulan-kumpulan yang termemorize. Yes. Jadi digitalisasi itu harus. Yang kedua, antrian. Ya. Kenapa sekarang ada namanya rekonasa yang digitalisasi, kita boarding. Tujuannya apa? Apa itu? We need the big data. Siap. Ya, itu the next kita membangun program development manusia, sumber daya development infrastruktur, we need the big data. Indonesia 17.000 pulau, jaraknya terbentang sama Merauke. Bagaimana? Kita harus menjembatani itu, kita punya big data. Apa harus kita kembangkan jadi digitalisasi adalah satu bentuknya tujuannya apa? Get more data. Itu the next plan yang kita lakukan. Begitu. Jadi gadget ini harus selalu tadi paham teknologi, fleksibel dan cepat adaptif dan mau menggunakan. Tapi ingat, jangan cepat bosan. Kadang-kadang bosan nih gitu kan? Iya, di kan Gen Z sekarang kan, aduh kerja lama di depan laptop, aduh bosan gimana. Udah bosan ya, Kak? Gitu kan. Terus Gen Z ini juga kerap kaitannya tuh pengennya tuh kalau kerja tuh work life balance gitu kan, kayak seperti apa misalnya? Misalkan saya kerja udah Senin sampai Jumat, terus Sabtu Minggu pengennya pilates gitu. Misalkan ya dari kerja sama life-nya ribut buat diri sendiri ya, itu ya bisa balance gitu kan, kayak kalau dari Gen Z sekarang ya kayak. Tapi kalau menurut kan konteks di industri penerbangan yang sibuk itu, apakah Gen Z masih bisa tuh dengan keseimbangannya seperti itu?
Ya, gini, semua orang berbeda karakter, berbeda pemahaman. Ya, betul. Kalau kita berbicara dalam dunia pekerjaan, semua punya standar, ya kan? Misalnya kita bicara tentang kompetensi. Kompetensi itu kan terkait dengan bagaimana kemampuan kita. Kita punya knowledge, ya, yang kita dapatkan dari kita membaca, transfer dari kita punya teman, mungkin buku, terapkan dalam skill, ya, kayak Iya. ETC control, ya, kemudian penerbang. Ya, kan? Nah, kalau kita bicara dari Gen Z dan kita bicara tadi ya waktu itu, sebenarnya kembali ke kita, ya. Ada kunci sukses tentu ya, risiko, kesabaran, kerja keras, disiplin dan konsisten. Nah, kalau saya bilang time is hand, kamu serah. Kita dalam satu hari bekerja 24 jam. Tidur itu normalnya adalah 8 jam. 8 jam. Itu baik, ya kan? Kita bekerja beda, ya kan? Iya, betul. 8 jam kita kerja, ya kan? 8 jam kita bersosialisasi. Sosialisasi itu apa? Pilates, ya kan? Reward sendiri ya. Nongki-nongki sendiri kan? Yes. Ini kan itu. Kalau kurangnya, ya kita lihat tadi. Oh, saya 8 jam kerja. Besok saya satu minggu ini targetnya apa sih? Cukup satu laporan ya kita kerjakan. Saya nggak bisa ini nih, sekarang hari ini kan ada 8 jam lagi. Artinya waktu sebenarnya milik kita. Kapan mau kita gunakan? Apalagi nanti Mbak Nabila, Mbak Eni kan kerjanya di dunia yang banyak masyarakat menilai kita. Iya. Betul. Mbak Nabila misalnya sebagai seorang controller, ya kan, kerjanya kan 24 jam. Kalau kita terikat dengan kebiasaan kejenuhan kita, kata orang makan batin. Iya. Makan batin yang bukan karena punya ABC aja kan, pekerjaan itu nggak boleh, karena ingat dampaknya. Healing boleh, hari itu wajib kok, ya kan, itu wajib kok. Siapa bilang nggak boleh? Iya. Jangan kita selalu terikat dengan pekerjaan. Your best, enjoy, make you happy. Kalau karakter yang bisa jadi bintang tamu di dunia penerbangan itu gimana, Cap? Saya bintang tamu. Bintang. Bintang di dunia penerbangan, Cap. Ya. Bintang dunia itu maksudnya Misalnya tokoh-tokoh Ya, utama yang kayak- utama di dunia penerbangan. kalau saya sih melihat kan siapa yang menciptakan, yang membuat penelitian tentang kenapa kenapa ada satu benda itu bisa terbang, ya kan? Itu adalah Wright bersaudara, ya kan? Terus kemudian yang kedua kita bicara kepada ketentuan yang dulu. Jadi Gen Z, do not forget about the historical. Kita punya pemimpin dunia itu Indonesia itu adalah pertama jangan lupa dengan sejarah. Convention Center, Convention 1944 Convention ya, itu menunjukkan kepada kita bagaimana semua negara kepingin itu melintas. Tapi melintas harus ada satu kesepahaman. Nah, kita di situ orang-orang ini menciptakan teknologi untuk keselamatan. Nah, sehingga bagaimana tokoh-tokoh atau bintang-bintang penerbangan satu, ya, kita bisa jadi tokoh semuanya dikala hal-hal yang tidak terduga. Tapi ingat, bicara keudaraan itu kental dengan safety. Safety tidak ada kompromi. Iya, betul. Security itu istilahnya kudu, harus service. Apa yang kita dapat, apa yang kita berikan terukurnya di service. Jadi gimana tokoh-tokoh orang-orang yang mengedepankan safety security. Jadi tokoh, misalnya ada yang Pak Nilai di Permangga, tahu-tahu ada ibu mau hamil melahirkan, bantu. Itu kan satu tokoh. Tapi kalau tokoh terbagi-bagi kan bintangnya. Bintang Dirgantara, tadi Wright bersaudara, atau bintang-bintang yang operasional misalnya. Teman-teman RQ, teman-teman RTC Control, ya, gen-gen tadi. Iya.
Panjang Betul ya? sekali, Cap. Yes. Jadi Gen Z itu bisa jadi bintang-bintang ya nanti. Oh, harus, Berdasar- itu harus. Tapi harus. kita juga harus ingat gimana sejarahnya dulu. Ya. Jadi Betul tokoh-tokoh sekali. itulah yang bisa kita Ya. tiru karakternya untuk jadi bintang. Gini loh Mbak selanjutnya. Eni, Mbak Nabila, saya juga pesan kepada Gen Z. Gen Z ini ya, kalau kita lihat bahwa banyak museum-museum kita yang bisa Mbak belajar. Belajar kan harus dalam konteks kita belajar di keuangan. Iya. Halaman pun bisa kita lihat. Kenapa ada warna kuning, hijau, merah? Kenapa kok ini ya? Kalau kita dibicara pertamanan, perkebunan, kalau nggak ada tukang kebun, bagaimana mau bagus? Iya, betul sekali. Ya kan? Tapi kita kadang-kadang lupa ini. Jadi Gen Z lihatlah ke depan bahwa ada yang bisa kamu kunjungi. Ya, misalnya punya museum-museum transportasi, punya museum-museum peti ganja, punya tempat-tempat wisata rekreasi. Kalau kita nggak bicara, maaf ya, ini bukan satu mengatakan negara lain, tapi mau baby boomer, mau milenial, mau Gen Z, Gen Alpha, pasti mereka mengunjungkan 1-2 jam ke tempat-tempat bersejarah. Iya, betul. Karena untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan, lihat zeronya dulu, titik awalnya. Sejarahnya dulu. Listrik dulu nggak kayak gini, sekarang begini. Lampu begini. Sekarang cuma on, off. That's it, digitalisasi kan. On, off, Siri, sorry gitu kan, macam-macam kan. Ya kan, bisa. Gitu kan. Jadi Tapi untuk Gen Z ini jarang ya Pak kalau mau ke museum atau gimana itu. Karena Gen Z sekarang tergantung dengan digital kayak seperti HP, sosial media, Instagram. ya, kita ngomong HP ini apa loh ya. Dulu HP-nya kecil loh. Ya. Nggak bisa ambil foto, hanya bisa telepon. Berkembang jadi SMS. Berkembang menjadi bisa besar. Karena kecil, makanya saya bilang efektivitasnya yang kecil, tapi nggak bisa memori cukup. Kan berkembang dia, Iya. ya kan? Memori itu apa? Histori. Tapi nggak apa-apa. Artinya untuk belajar tidak harus on-site. Ya, Kita juga betul bisa sekali. off-site. Ya, artinya gunakan ini. Hanya rekan-rekan nih ya, adik-adik, kawan-kawan Gen Z, ingat ya, kalau kita berbicara dari sisi pembelajaran akan lebih touchable kalau kita bisa lihat fisiknya. Iya. Coba nih, Mbak sama misalnya Mbak ini mungkin sama orang tuanya di mana? Ini. Coba, halo Mama, apa kabar? Selamat Idul Fitri. Iya. Mbak ini Feels-nya senang, akan beda gitu. tapi orang tuanya nggak baik-baik. Ada ruangan waktu, your time. Bumi berputar, bulan berputar, semua ini berputar. Ya. Keren sekali Kak, Iya, pesan keren yang sekali, Kak. disampaikan menurut saya tidak hanya relevan di dunia penerbangan tapi untuk dunia kerja secara umum. Ya. Terima kasih banyak atas waktu dan wawasan yang sangat berguna bagi kami. Harusnya mau lama tadi. Oh, mau lama. Kita Iya, kan? tambah waktu nih request durasi. Nah, Ya. Sobat Airman, semoga obrolan ini bisa jadi membuka wawasan kita ya. Jangan lupa dengarkan terus episode-episode menarik lainnya hanya di Airport Poltek Bank Palembang. Luar biasa. Oh ya, Sobat Emen, tadi kan saya udah buka dengan pantun nih, Bill. Ayo, Nabila ini kan orang Palembang ya. Oke, Kan siap, identik sama siap. pantunnya nih, Cap. Ya. Oke, jangan lupa cakepnya ya, Cap. Oke. Mentari saja mulai meredup. Akap. Pesawat mendarat dengan sempurna. Cakep. Good Podcast landing. selesai, semangat tak redup. Generasi Z siap melakukan dunia penerbangan Indonesia. See you di See episode you. berikutnya.